Nah, oke. Cakep. Udah bisa nih, Pak? Oke, sip, sip. Oke. Malam hari ini kita membahas topik yang nggak tahu mitos atau masih relevan atau enggak, yaitu Me, Myself, and I, chart over chatter mengenai Sell in May ya Pak, karena ini sudah Tuh. masuk bulan Mei. Tapi sebelum kita membahas apakah Sell in May ini masih relevan atau tidak, saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang nanti selama conversation atau selama diskusi ada pertanyaan, boleh langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Dan sebelum kita membahas tentang Celine May jauh lebih dalam lagi, gimana nih Pak kabarnya Pak? Kabar Pak Johan dan juga kabar ISG kita hari ini? Oke, kabarnya sehat. ISG juga cakep ya hari ini ya. Heeh. Hari ini plus 2,15% ya. Mhm. 2,15%, hampir mencapai, hampir break hampir 7.000 ya. Ini 6979. Kayaknya sih besok bisa ini bisa break ke 7.000 nih kayaknya. Sejauh ini sih trennya masih bagus ya. Karena kita lihat juga dari berita Trump sama USA dengan China juga udah damai ya, perang dagangnya udah stop, udah nggak naikin tarif lagi. Mereka udah ada kesepakatan. Mesti ini jadi kata positif buat ISG ke depannya. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya kondisi ISG sudah kembali aman, perang dagang juga sudah aman. Nah, kita kembali ke topik sell in May di mana biasanya ini terjadi di bulan Mei. Tapi sebenarnya nih ya Pak, yang dimaksud oleh sell in May sejarahnya tuh kayak gimana sih? Kenapa kok bisa tiba-tiba ada sebuah eh, apa ya Slogan, kayak slogan ya. slogan ya? Uh, Kenapa di bulan Mei itu slogannya sell in May gitu? Sejarahnya gimana emang Pak? Ya, jadi sebenarnya Sell in May itu slogan lengkapnya tuh kayak gini, Sell in May and go away, kemudian and come back on September gitu. Wih, lama Come back on banget. Saint, iya, come back on Saint Leger Day gitu. Jadi sejarahnya itu dulu mulai dari abad ke-18 ya. Mhm. Jadi itu mulai dari Inggris ya, di Inggris. Jadi pada bulan Mei itu musim panas, jadi para pedagang di sana, para pedagang, bankir, para aristokrat di sana itu mereka liburan musim panas gitu. Liburan musim panas selama bulan Mei sampai beberapa bulan ke depan karena musim panas kan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Nah, kenapa dikatakan come back on Saint Leger Days? Saint Leger Days itu adalah turnamen pacuan balap kuda gitu. Jadi mereka mau nonton balap kuda sekalian judi di sana gitu. Nah, maka dikatakan come back on Saint Leger Day. Nah, itu sekitar biasanya bulan September gitu. Oh, gitu. Itu Jadi sejarahnya sejarahnya. tuh dari Inggris malah ya. Iya, asal mulai dari Inggris. Oke, Mm. oke. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi pasar saham sekarang, Mm. apa sih teori di balik sell in May ini dan kenapa di bulan Mei dan periode berikut-berikutnya sampai di bulan September itu cenderung kurang baik, Pak? Ya, karena itu udah jadi sebuah tradisi ya. Jadi sebuah tradisi sehingga itu jadi sebuah belief ya bagi sebagian sebagian orang sebagai trader cuma terutama di luar sana ya di Amerika sana yang jadi kiblat kita sehingga selama bulan Mei sampai September itu emang perdagangan cenderung sepi gitu. Dan kemudian kalau kita lihat secara return dari Mei sampai September itu lebih rendah dibandingkan dari November ke April gitu. Dia dari Mei sampai Oktober. Nah, itu returnnya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan November ke April. Nah, itu udah di data ya selama hampir kurang lebih 20 tahun terakhir gitu. Mm-mm. Jadi ya itu menyebabkan karena secara psikologis ya orang mulai mengikuti alur seperti itu. Jadi karena lihat pasar mulai sepi, otomatis orang mulai menahan diri. Seperti itu. Oke. Oke. Tapi Mm. sebenarnya sell in May ini pola terjadinya itu di bulan Mei Mm. ini tuh berlaku atau apa ya bisa dilihat secara global di berbagai macam pasar saham atau memang spesifiknya di wilayah tertentu aja misalnya di Indonesia gitu Sebenarnya di awal kan dari luar ya. dari Nah sebenarnya Inggris. lebih ya dari Inggris. Nah kemudian sebenarnya kalau pasar global kan lebih cenderungnya kiblatnya ke Amerika ya.
ke US ya, S&P, Dow Jones gitu. Nah, jadi di market luar itu emang lebih berasa efeknya gitu, lebih ada pengaruhnya gitu ya dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu efeknya nggak terlalu signifikan gitu. Walaupun kita lihat eh, rata-rata emang secara historis data dari Mei sampai Oktober itu emang returnnya memang lebih kecil ya, di Indonesia juga seperti itu. Cuma secara per bulannya, secara seasonality per bulannya di bulan Mei itu masih uh, secara 15 tahun terakhir itu masih 4555 gitu. Jadi ada naik 7 yang turun 8 gitu selama 15 tahun. Jadi 7 tahun itu naik, ada 8 tahun yang turun. Itu selang-seling gitu. Jadi nggak selalu tiap Mei itu selalu merah, merah, merah gitu. Justru malah biasanya yang kita perlu khawatirkan itu adalah di bulan September, benar. Bulan September itu rata-rata ketika terjadi koleksi yang cukup dalam. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun kemarin maupun tahun-tahun ketika terjadi krisis, baik itu di Amerika maupun di Indonesia, itu biasanya bulan September cukup cukup dalam biasanya gitu. Oke. Tapi kalau secara di average itu dari Mei sampai Oktober gitu. Oke. Itu sih. Tapi kalau di Indonesia sendiri terkait dengan IHSG kita, bagaimana Pak secara historis atau sejarahnya data itu menunjukkan pola yang terjadi di bulan Mei dari periode sesudahnya di Indonesia ya, di IHSG kita ya. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, nah itu datanya itu selama beberapa tahun terakhir itu nggak terlalu jalan ya. Kalau kita lihat malah kayak tahun sekarang ini kan Mei malah hijau ya, Ya, naik kencang gitu. Kemudian 2024 dari 2021 sampai 2024 itu emang merah ya. Kemudian kalau kita 2020 itu malah malah hijau gitu ya. Dia punya ya di bulan Mei. Jadi selalu ada selang-selingnya gitu. Nggak selalu merah terus gitu. Nggak bisa jadi patokan gitu. Nah justru kalau kita bulan-bulan berikutnya, kayak bulan Juni, Juli ya, Agustus, itu malah hijau rata-rata kita lihat. Ya selama 5 tahun belakang ini malah hijau gitu. Kemudian seperti tadi saya katakan, nah itu di bulan September, nah itu biasanya terjadi penurunan yang cukup dalam. Biasa sering koreksinya di bulan September. Jadi kalau kita secara average gitu ya dari Mei sampai Oktober itu emang returnnya emang lebih kecil dibandingkan dengan November ke April gitu. Ya, jadi seperti itu data-data untuk kondisi di Indonesia. oke. Kalau misalnya sekarang kondisi IHSG kita apakah masih relevan? Tapi kalau dengar dari ceritanya Pak Johan, dengan bulan Mei ini aja sekarang udah hijau, berarti sekarang tidak atau kurang Ya, relevan mungkin ya? ya untuk tahun ini nggak relevan ya kalau kita lihat karena eh, itu tadi karena kita lihat situasi kan berubah ya. Jadi karena maka kita nggak bisa berpatokan satu satu indikator ini aja atau satu apa namanya eh, pepatah ya atau slogan yang turun temurun gitu, yang udah dipercaya kayak mitos gitu ya, yang Iya. dipercaya oleh orang-orang selama puluhan tahun gitu. Nah itu tuh nggak selalu semuanya benar gitu. Nah karena kita lihat situasi dan kondisi juga berubah gitu kan. Nah maka kita lihat ketika di tahun ini justru di bulan Mei malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu dibandingkan di bulan-bulan sebelumnya. Malah bulan Mei tahun ini juga cukup cukup oke gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Hmm. Oke. Tapi kan kayaknya secara psikologi para investor dan juga para trader itu sudah apa ya? Sudah terbrainwash kali ya bahasanya. Sudah sangat terpatok dengan kalau bulan Mei itu sell in Mei gitu kan Pak ya? Ya, itulah jadi satu apa ya belief Ah, system yang ya makanya itu jadi satu itu ya keyakinan dari dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya itu namanya self fulfilling prophecy gitu. Jadi semua prophecy yang digenapi karena keyakinan kita sendiri gitu. Jadi padahal itu sebenarnya belum tentu benar, tapi karena kita percaya dia benar, maka kita bertindak
sesuai dengan yang dibuatkan itu gitu, di proposal itu, sehingga itu akan jadi kenyataan gitu. Jadi ketika orang bilang wah Mei bakal jelek gitu, nah kemudian orang otomatis akan menjual sahamnya gitu. Nah karena otomatis kalau banyak orang jual saham, otomatis kan harga saham akan jadi turun gitu ya. Jadi padahal Hmm. sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa, tapi karena pada ketakutan yang tidak mendasar, orang mulai jual sehingga harga saham mulai turun. Nah ketika turun itulah maka orang, oh iya ya benar ya bahwa Mei ini jelek gitu. Padahal nggak seperti itu. Itu karena kita meyakini sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus caranya gimana nih Pak? Kalau misalnya memang selling Mei ini sekarang sudah kurang relevan, kita sendiri sebagai investor atau trader, gimana cara yang terbaik untuk mengelola psikologi ini? Karena ini kan sebuah psikologi yang sudah dipercayai gitu ya bertahun-tahun gitu, bahwa Ya, di bulan Mei itu adalah selling Mei gitu. Gimana nih cara kita untuk bisa mengelola psikologi itu dan juga menghindari isu-isu yang seperti itu, Pak? Isu yang ya. musiman seperti ini mungkin ya? Ya. Jadi kalau cara kita sebagai baik itu investor maupun trader ya, untuk mengatasi psikologi ini ya kita harus lihat dulu kita punya tujuan kita gitu. Apakah kita mau invest jangka panjang atau jangka pendek gitu. Nah itu kan masing-masing ada beda style ya. Nah jadi kalau kita lihat, kalau misalnya nih kita sebagai investor, justru kalau kita bisa percaya bahwa Mei ini jelek itu, maksudnya ini kesempatan bagi kita membeli harga saham di harga bawah gitu kan, karena ini saatnya diskon gitu. Nah itu kan terbukti ya waktu awal Mei kemarin kan sempat koreksi ya. Nah itu yang kemarin sempat turun dalam, nah itu kesempatan buat buy gitu. Nah jadi ketika ada koreksi-koreksi yang cukup besar, nah itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelian gitu. Itu buat orang investor, karena investor pasti uh, mindsetnya adalah jangka panjang gitu. Jadi dia nggak lihat fluktuasi dalam jangka pendek, tapi dia lihat tren dalam jangka panjang. Nah, sementara kalau untuk trader, ya pasti kita akan melihat ya, kita back to ke chart lagi gitu. Kita lihat chart, kita lihat momentum gitu. Nah, untuk seorang trader ya kita lihat psikologinya. Kalau kita tahu misalnya market bakal sepi, ya otomatis kita agak menahan diri gitu, tidak terlalu agresif. Dan kemudian kita juga mengatur posisi stop loss yang lebih ketat gitu, supaya ketika ada penurunan itu kerugian kita dapat dibatasi gitu. Oke, itu cara yang terbaik untuk para investor dan juga trader ya. Ya, Oke, ini untuk teman-teman semuanya yang mau nanya mungkin terkait dengan mitos di sell in May, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar juga boleh. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Johan. Pak, tapi sebenarnya ya kalau misalnya di bulan Mei itu sendiri, di tahun-tahun sebelumnya, kalau mungkin tahun ini memang kurang relevan, di tahun-tahun sebelumnya biasanya dari bulan Mei itu sampai bulan Agustus itu berarti ya kondisinya yang kurang baik ya. Karena kan go back in September. ya. Nah, tapi bukan berarti tiap tiap bulan jelek gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanya siklus yang paling utama itu di bulan Mei ya, paling besar pengaruh. Tapi bulan-bulan berikutnya malah udah mulai rebound marketnya, malah mulai membaik. Tapi secara dirata-ratakan selama 5 bulan itu, maka otomatis karena ada pembaratnya yang minus ke bulan Mei, bulan September, nah sehingga kemudian di bulan-bulan diantaranya itu mengurangi bobot seluruhannya gitu, sehingga dia punya kinerjanya tidak efektif, tidak seperti di bulan November sampai di bulan April gitu. Oke, oke. Jadi bukan selama dari bulan 5 sampai bulan 8 Ya, ini nggak baik bukan. ya, tapi khususnya di bulan 5 gitu ya, Iya, datanya kurang khususnya di baik gitu bulan ya. 5. Betul, khususnya di bulan Oke, 5. oke. Kalau secara dari strateginya sendiri, Pak, strategi yang paling rasional dalam menghadapi bulan Mei ini, kalau melihat data ISG yang mungkin kurang konsisten juga dengan sell in Mei, strateginya lebih baik seperti apa, Pak? Oke, kalau strateginya, kalau saya sih balik ke chart ya, balik ke chart, kita lihat dari saham yang masih uptrend gitu. Hmm. Kemudian kita juga bisa lihat dari sektoral gitu. Biasanya akan biasanya ada pergantian
sektor yang lagi lagging, ada yang lagging, ada yang improving, ada yang leading gitu. Jadi kita bisa lihat sektor mana nih yang mulai bergerak di bulan-bulan ini, di bulan Mei sampai ke depannya. Karena biasanya kalau market lagi sepi atau market lagi terkoreksi, ada sektor-sektor yang bertahan, sektor-sektor yang lebih diunggulkan dibandingin sektor-sektor yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita mau invest jangka panjang, itu juga gunakan strategi dollar cost averaging juga bisa. Jadi kita bisa beli secara bertahap, secara rutin per bulan gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk strategi untuk menghadapi situasi seperti ini, Lady. Oke, itu dilihat dari strateginya ya Pak ya. Ya. Tadi kan Pak Johan bilang sebenarnya yang perlu dilihat juga indikatornya gitu. Jangan karena ini bulan Mei maka indikator yang dilihat tuh hanya slogan Sell in May yang mungkin tuh berlaku tapi kadang-kadang bisa menjadi mitos juga tergantung kondisi pasarnya. Buktinya sekarang juga kurang relevan. Jadi selain indikator itu apa nih Pak yang bisa dijadikan acuan untuk para investor dan juga para trader supaya mereka tuh tidak membuat keputusan itu hanya dari sekedar kalender saja gitu. Hmm. Ya, kalau saat ini sih yang indikator paling utama itu makroekonomi ya. Hmm. Jadi kita tinggal lihat berita, lihat si Trump lagi ngapain ya, ada komentar apa nggak yang bisa menimbulkan ketegangan dunia atau misalnya ada perang kayak kemarin kan sempat perang kan India dengan Pakistan. Nah, hal seperti itu yang perlu kita perhatikan gitu, karena itu yang bakal lebih menggerakkan market secara keseluruhan gitu dibandingkan dengan mitos-mitos seperti ini gitu. Jadi yang paling indikator yang utama yang perlu kita perhatikan adalah makroekonomi itu gitu. Karena terutama yang sekarang ini ya di saat sekarang ini ketika perang dagang lagi memanas kemarin-kemarin ini, maka setiap statement, setiap ada update dari perkembangan tarif itu kan sangat mempengaruhi pergerakan harga saham ya. Jika contoh kayak kemarin kan ketika Trump mengumumkan dia udah deal dengan China, udah turunin tarif, nah otomatis harga saham langsung lompat naik kan ketika hari Senin kemarin, Senin Selasa itu di Amerika kan udah pada naik-naik, kita kan baru buka ya, hari ini gitu, sehingga itu juga sangat mempengaruhi sekali gitu untuk terutama untuk saat-saat sekarang ya gitu. Oke, tapi di Indonesia sendiri nih Pak, kalau mungkin gitu ya di pasar global karena US dan China sudah berbaikan maka pasar atau marketnya tuh positif gitu ya, maka Hmm. bahkan cenderung naik gitu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan habis libur panjang nih dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa cuti bersama juga kemarin dan baru dibuka hari ini. Itu kondisinya gimana nih Pak? Katanya biasanya kalau habis libur panjang itu malah melemah gitu. Uh, Biasa setelah libur panjang itu kan kita ngikut dari global ya. Jadi apa yang terjadi di global di luar sana selama kita libur, nah ketika kita buka, nah itulah yang akan terjadi pada market kita gitu. Jadi ketika kita libur, market di luar sana udah pada euforia, udah pada naik tinggi gitu. Sehingga ketika hari ini kita buka, kita juga ikut kecipratan merasakan euforianya. Terbukti kan hari ini ya sekian naik 2% ya. Beda dibandingkan waktu libur lebaran kemarin. Libur lebaran kemarin itu kan Trump mungkin itu kan tarif dagang yang pertama kali ya, yang tarif yang gede itu, maka itu selama 1 minggu ya, itu kan market di saham luar kan pada anjok semua itu. Nah, kita kan masih asik libur. Nah, kan begitu kita dibuka, kita langsung anjlok 7% kan. Nah, kayak gitu. Jadi, market kita tuh hanya mencerminkan apa yang terjadi di luar sana ketika libur gitu. Jadi, ketika market di luar sana lagi merah-merah, ya kita nanti akan dapat jatahnya juga ketika kita buka nantinya gitu. Sebaliknya ketika market di sana lagi happy-happy, lagi pada hijau-hijau naik, nah kita juga nanti juga akan dapat kebagiannya ketika market kita buka gitu. Tapi apakah market global itu selalu bisa mencerminkan atau pasar IHSG kita juga, Pak? Oh iya pasti, karena eh, kita kan nggak bisa sendiri ya, karena apa yang terjadi di sana, euforia di sana kan akan berdampak pada market di dalam negeri juga, karena itu kan menunjukkan kepercayaan pasar ya. Jadi ketika melihat kondisi lagi udah mulai tenang, mulai stabil, otomatis kan orang mulai masuk lagi ke instrumen yang lebih high risk istilahnya. Sebaliknya ketika ekonomi nggak lagi gonjang-ganjing, lagi
ada ketidakpastian, orang kan lebih cenderung menahan diri dari aset-aset berisiko, memindahkan aset mereka ke yang lebih safe kayak dolar, kayak emas gitu. Itu makanya ketika jadi resiko seperti itu, otomatis kan orang bakal menjual sahamnya untuk masuk ke safe haven ini kayak dolar dan emas gitu. Tapi sebaliknya ketika udah mulai tenang, ada pemulihan ekonomi, nah pasti mereka akan balik lagi ke saham karena yang ini yang bakal memberikan return yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika terjadi berita seperti itu, otomatis ketika di luar sana positif, ya juga kita juga akan ikut merasakan imbasnya gitu. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba di negara kita mungkin ada bom misalnya, mungkin ada pecah kerusuhan atau apa, nah itu mungkin beda lagi. Kita bisa anomali sendiri gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya disampaikan dari statementnya Pak Johan bahwa pasar ISG itu selalu mencerminkan pasar global ya, atau market global gitu ya. Ya. Tapi mungkin nggak Pak, kalau misalnya ini market global lagi kurang bagus, tapi ternyata kondisi di Indonesia sendiri itu bagus, jadi itu mempengaruhi ISG kita untuk tetap bisa positif, bisa nggak? Bisa. Ada saat-saat di mana market di luar juga jelek, tapi kita nggak terlalu Nggak pengaruh. jelek gitu. Kita nggak kalau ikutan gitu. Nah itu pernah kejadian kayak tahun lalu juga pernah kejadian kayak gitu. Karena kayak misalnya kayak kemarin kita lagi mengadakan pemilu ya, kayak kita Hmm. waktu euforia pemilu. Nah itu kan sebenarnya market di luar juga lagi jelek-jeleknya gitu. Tapi kita masih bisa naik dikit atau walaupun turun nggak terlalu parah karena kita ditunjang oleh data ekonomi kita kayak kinerja apa data-data ekonomi kita yang cukup kuat gitu, kondisi makro kita kuat, GDP kita kuat, rupiah kita stabil gitu. Nah, tapi ketika lama-lama uh, efek di luar sana terus memburuk, otomatis kan dalam negeri kita juga akan ikut memburuk gitu kok. Otomatis kan rupiah ikutan melemah, jebol ya dari 16,5 kan jebol ke 17.000. Nah itu otomatis akan pengaruh juga akhirnya gitu. Oke, oke. Jadi memang ada kaitannya ya. Hmm. Oke, Pak, ini ada satu pertanyaan dari eh, Laura Vini. Nanyain, perkembangan harga komoditas global sendiri bagaimana ya Pak sama pengaruh sell in May? Ya, kalau kita lihat harga komoditas, ya biasanya kalau uh, sell in May ini kan ketika tapi khusus untuk tahun ini ya khusus tahun ini ya karena kita lihat kemarin harga komoditas malah ikutan rally ya, ikutan rally kayak apa harga batu bara naik gitu ya. Selain gold ya, gold otomatis gold kebalikannya ya karena ketika saham mulai pulih, otomatis orang akan balik dari gold ke saham, otomatis harga gold akan mengalami koreksi gitu. Jadi kalau kita lihat kayak komoditas kayak batu bara, oil, itu sebenarnya cukup cukup menarik ya, cukup apa namanya, cukup bergerak, cukup fluktuatif karena dengan adanya kesepakatan perang dagang ini, otomatis kan roda ekonomi bergerak lagi, orang bakal kirim lagi, orang butuh ekspor lagi, orang butuh apa komoditas lagi gitu, kayak kirim batu bara, kirim minyak dan sebagainya. Nah itu kan roda ekonomi berputar, berjalan, otomatis kan permintaan bertambah sehingga harga akan naik gitu. Oke, itu mengenai perkembangan harga komoditas secara global dikaitkan dengan pengaruh sell in May ya Pak ya. Ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Laura Fani. Terima kasih sudah bergabung Laura. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan, boleh langsung aja ya tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar terkait dengan topik kita malam hari ini, My, Myself, and I, Chart over Chatter, yaitu mengenai sell in May. Apakah ini gosip belaka atau mitos belaka, ataukah benar-benar terjadi gitu ya. Katanya tahun ini sedikit tidak terjadi karena justru malah pasarnya bagus gitu. Nah dari Pak Johan sendiri ada perkiraan nggak atau prediksi nggak untuk kalau misalnya bulan Mei ini tidak sesuai atau tidak relevan dengan sell in May, tumben-tumben gitu ya, maka untuk bulan-bulan selanjutnya kira-kira ada prediksi seperti apa nih Pak? Oke, kalau kita lihat bulan Mei ini bagus ya kalau kita
anggap ini bagus, mungkin masuk bulan Juni atau Juli mungkin biasanya sih akan lebih sepi ya, akan lebih sepi ya, karena itu biasanya ada event-event ya, kemudian juga ada apa jatuh tempo utang kita luar negeri kita bakal jatuh tempo ya sekitar di bulan Juni apa bulan Juli ya kalau nggak salah saya. Nah Mhm. biasa itu juga biasa akan menekan rupiah kita juga gitu. Nah tapi apalagi kita juga lihat kan sepanjang 2 bulan ini kan ya sih kita kan naik ya. Mhm. Nah otomatis mesti akan ada koleksi koleksi dulu, koleksi normal istilahnya. Jadi mungkin eh, bulan berikutnya walaupun masih positif, tapi saya rasa sih mungkin akan sedikit konsolidasi dulu ya, gitu. Terbatas ya. Ya, Oke. Oke, kita lihat ya. Saya juga penasaran kira-kira karena berjalannya waktu tuh nggak berasa banget Pak. Tiba-tiba ini 2025 aja udah bulan Mei gitu ya, udah bersetengah iya, tahun gitu ya, cepat udah ya. sampai mau tengah tahun bulan Juni ini. Mhm. Oke, untuk teman-teman yang masih ada mau nanya mengenai topik kita malam hari ini, boleh ya langsung aja tulis pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Adar 19. Dana asing masih net sell. Apakah sudah bagus untuk membeli saham? Oke, ya emang sih eh, dana asing yang masih net sell ya, tapi tidak terlalu masif. Jadi kemudian juga asing juga kebanyakan jualan juga di perbankan ya, bank big bank ya, bank BUMN. Nah, tapi kita juga tahu bahwa Danantara itu udah masuk ya, udah mau masuk di saham. Kemudian juga BPJS juga bakal meningkatkan dia punya porsi dia ya dari berapa persen gitu, ada peningkatan yang cukup lumayan. Nah, itu dan itu juga di kabarnya juga udah mulai masuk secara bertahap. Sehingga dana-dana lokal inilah yang beberapa waktu kemarin itu mampu mengangkat IHSG kita gitu. Jadi untuk saat ini sih kita nggak terlalu bergantung pada asing karena asing juga udah mulai apa ya udah mulai slow ya penjualannya nggak semasif kemarin-kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat mestinya kalau tidak ada berita jelek yang tambah jelek lagi mestinya sih nggak terlalu efek ya penjualan dari pihak asing gitu. Oke, Pak ini mengenai tips praktis gitu ya, karena biasanya orang-orang tuh butuhnya yang praktis, bukan instan loh Pak ya, praktis aja untuk bisa diterapkan gitu ya dalam kegiatan trading dan investor ini. Tips praktis untuk menghadapi atau menyikapi sell in May dari Pak Johan gimana nih? Iya, tips saya sih yang pasti banyak baca berita ya, banyak baca berita karena kita tahu bahwa market cepat bergerak, cepat berubah ya. Ada isu apa, market rentan gitu bergerak. Entah itu kalau beritanya positif, mereka langsung naik gitu. Ketika beritanya jelek, pasti langsung juga bergejolak gitu. Jadi yang paling utama ya teman-teman harus selalu update ya perkembangan berita, harus mau baca lah, baca berita, melek melek info gitu, terutama info tentang perkembangan dunia ini seperti apa gitu. Ada yang lagi perang kah, ada yang ada berita apa gitu. Nah, kemudian kita juga tentukan juga tujuan investasi kita mau seperti apa gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang investor jangka panjang ya kita tentu gunakan strategi-strategi seorang investor gitu. Itu juga sebaliknya kalau kita seorang trader, itu strategi kita gunakan adalah strategi seorang seorang trader gitu. Itu pasti beda-beda stylenya dan cara cara buat masuknya gitu. Nah, jadi yang paling utama yang tipsnya itu pasti selalu connect ke Mhm. itu ya, ke berita ya, selalu update berita gitu. Karena di zaman sekarang kalau kita nggak mengetahui berita, nggak mau tahu berita, jangan jangan seringnya nontonnya TikTok, scroll TikTok gitu ya, atau di Velocity apa segala macam ya Oh, pasti nggak itu tahu juga tren nggak. soalnya Pak. Ya itu sih boleh, tapi jangan jangan itu aja terus yang dinonton gitu ya, yang dilihat karena akhirnya kita nggak apa nggak aware dengan berita situasi global apa yang ada di sekeliling kita gitu. Tapi kalau kita yang udah di market ini ya, pasti kita harus lebih fokus ke berita-berita ekonomi ya, apa yang makroekonomi, apa yang terjadi di luar sana, terutama ya mengenai kebijakan kebijakan Trump ya,
yang mesti kita perhatikan. Kemudian juga otomatis juga tentunya jangan ketinggalan juga kebijakan dalam negeri kita. Apa yang terjadi dengan program pemerintah ya, makan bergizi gratis atau program-program lainnya. Nah, itu yang mungkin kita harus update terus gitu, sehingga dari sana itu akan membuat plan kita ke depan. Kita tahu, oh ini ke depannya bakal seperti apa, kira-kira apa yang bakal terjadi kira-kira dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka panjang gitu, sehingga kita bisa mengatur strategi kita maupun portofolio kita untuk supaya lebih baik lagi dan bertumbuh gitu. Oke. Pak, ini mungkin satu pertanyaan terakhir boleh ya Pak ya? Boleh. Ini ada pertanyaan dari Sola Lilalio. Pertanyaannya adalah, hasil Q1 apakah sejalan nggak Pak dengan ekspektasi pasar? Dan analisis dari Q1 ini apa aja? Oke. Jadi kalau kita lihat dari hasil dari Q1 laporan keuangan beberapa emiten sih, kita bisa lihat ada penurunan ya, ada yang labanya ada, walaupun nggak semua ya. Ya kayak dari saham batubara gitu. Saham batubara itu kan banyak saham batubara yang labanya tuh anjlok gitu. Dan itu emang sesuai analis pasar, karena emang harga batubara dunia ini emang turun jauh ya, dari 140 sekarang bisa ke 70-an gitu. Otomatis emang laba mereka tahun kemarin nggak sebesar yang biasanya gitu. Nah, makanya sebenarnya itu udah sesuai ekspektasi juga gitu. Kemudian kita juga lihat perbankan juga, walaupun masih bertumbuh tapi masih cetak laba, tapi kan pertumbuhannya agak stagnan gitu, agak stagnan. Nah, itu juga kita bisa lihat. Kemudian juga lihat beberapa, lagi sih mungkin ada beberapa yang pertumbuhannya melambat gitu ya, karena emang daya beli masyarakat juga turun gitu ya. Jadi sebenarnya dari hasil dari Q1 ini sebenarnya udah sesuai dengan ekspektasi pasar sih gitu, dengan analisis pasar. Cuma mungkin ada beberapa yang mungkin yang nggak sesuainya, mungkin kira-kira mungkin diprediksi turunnya mungkin sekitar 30%, atau tahu rupanya anjloknya sampai 50%, 60%. Nah, itu mungkin yang agak sedikit unexpected ya gitu. Tapi secara keseluruhan sih emang para analis sih emang udah prediksi, emang laporan keuangan beberapa emiten emang nggak sebagus tahun-tahun kemarin gitu, ada penurunan gitu sih. Oke. Itu dia mengenai analisa dari Q1. Terima kasih. Ini nggak berasa nih Pak, udah jam 8:10 ya. Karena untuk Use You Up di mulai bulan April itu sudah, biasanya kan jam 7 sampai jam 8. Ini mulai bulan April itu Use You Up dimundurin dari menjadi jam 7:30 sampai jam 8:15 gitu. Tapi pastinya terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di Just You Up, sudah dengerin cerita kita juga, topik yang menarik tentang bulan Mei, ada sale in Mei ini. Dan terima kasih juga pasti untuk Pak Johan yang sudah menceritakan mengenai sale in Mei, bagaimana situasinya juga di bulan Mei, secara realita seperti apa, mitosnya seperti apa, strateginya seperti apa, dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman YB semuanya. Terima kasih banyak Pak Johan. Ada pesan nggak Pak untuk teman-teman ini, kan bulan Mei masih jalan setengah bulan nih, masih ada setengah bulan lagi sebelum masuk ke bulan Juni. Ada masukan apa nggak Pak? Atau ada pesan apa gitu? Ya, pesan saya sih jangan terlalu takut ya dengan mitos-mitos yang ada. Kita tetap biar ke fakta yang ada di market aja. Kita selalu update berita dan kita selalu fokus ya ke dalam trading plan kita ya. Kita udah lihat chartnya, udah menunjukkan, udah konfirmasi, kita bisa lihat momentumnya apa, dan tinggal kita eksekusi aja gitu. Jadi nggak perlu takut dengan mitos-mitos yang ada di luaran sana gitu. Tapi kita harus tahu bahwa mitos itu nggak selalu, itu kadang hanya sebuah legenda ya, mitos yang nggak selalu benar gitu. Tapi kita semuanya memiliki trading plan yang bisa dieksekusi di berbagai situasi market gitu. Jadi ketika market lagi jelek pun kita harus beradaptasi gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Ketika market jelek, dan ketika marketnya lagi bagus, ternyata market bagus ya kita juga harus beradaptasi, menyesuaikan dengan trading plan kita gitu. Seperti itu sih, Lady. Oke, jadi jangan terlalu takut sama mitos, tapi justru baca data-data yang ada ya. Ya.
Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Johan. Sama-sama. Oke, akhir kata saya Lady Liao pamit, Pak Johan juga pamit. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Bye-bye.